Berlokasi di Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah, tepatnya di Desa Rejosolor, Pasuruan, Jawa Timur, Kiai Haji Nurholis Al-Maulani selaku tuan rumah telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan para kiai dan ulama. Acara yang bertajuk deklarasi dan dukungan kepada calon ketua umum PBNU, Kiai Haji Marzuki Mustamar ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember tahun 2021. Dalam deklarasi dan dukungan tersebut, terdapat 60-70 kiai yang satu pemahaman memberikan dukungan untuk pengasuh pondok pesantren Sabilur Rasyad itu. Panjenenganipun beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar untuk menjadi Ketua Umum Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kita untuk maju sebagai calon ketua umum PBNU pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 yang diadakan di Lampung pada tanggal 23 sampai 25 Desember tahun 2021 mendatang. Hubbul watan minal iman wala takun minal firman inhadu alal watan yalal watan yalal watan yalal watan hubbul watan minal iman wala takun minal firman inhadu alal watan Indonesia biladi anta unwanul fahona kullu mayyatika yawmat tabi hayyar rahimah kullu mayyatika yawmat tabi hayyar rahimah وصل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكفينا يا الله جميع الحاجات وترفعنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكفينا يا الله جميع الحاجات وترفعنا بها وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا وتبلغنا بها صلوات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا تمتنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. Perwakilan kelompok Gawagis Penjaga Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan nama GPNU, yaitu Kiai Haji Nurholis Al-Maulani meyakini bursa calon ketua umum PBNU masih akan dinamis. Sekalipun beberapa nama selama ini sudah menguat di permukaan. Gus Nurholis, sapaan Kiai Haji Nurholis Al-Maulani meyakini masih ada waktu untuk kemunculan tokoh lain. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه بالقلوب. Alhamdulillah,
kita bersama-sama bisa kumpul di tempat ini dalam rangka sehat walafiat, dalam rangka penuh dengan semangat. Semoga ikhtiar kita pada siang hari ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhtiar kita dan ijtihad kita pada siang hari ini mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan demi marwah dan kebesaran serta persatuan dan kesatuan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para kiai, para gawagis, para media yang saya hormati, deklarasi pada siang hari ini adalah salah satu ikhtiar dan upaya kita dalam rangka kita memohon agar yang terhormat Kiai Haji Marzuki Mustamar siap dan mau untuk menjadi Ketua Umum PBNU tahun 2021-2026. Adapun dasar mengapa kita siap untuk mengangkat beliau, perlu beberapa hal saya sampaikan. Pertama, bahwa kula panjenengan sedaya niki sampun estu mendarah daging anggenipun ngurip-nguripi NU. Pesantren sing panjenengan asuh ingkang dari Lumajang, Probolinggo, ngantos Bojonegoro, Lamongan, Batu, Malang, Sidoarjo dan sedaya para hadirin sing rawuh, ini dalam rangka mencetak kader-kader militan Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa sebentar lagi 23 sampai 25 Desember 2021 muktamar akan digelar dan akan memilih calon ketua umum untuk menjadi ketua umum PBNU. Kita sudah maklum bahwa ada dua nama besar, dua-duanya ulama besar, dua-duanya hebat, dua-duanya alim dan juga tokoh internasional. Kiai Haji Said Agil Siraj sudah tidak asing bagi kita, 2 kali periode mengantarkan NU menjadi NU luar biasa hingga di pertarungan kancah internasional. Gus Yahya Stakuf juga demikian, sebagai seorang Khatib Am yang memiliki kemampuan dan keahlian yang luar biasa di dalam diplomasi serta memberikan sumbangsi yang kuat bagi NU dalam perjuangan sebagai Khatib Am. Namun mengapa saya dan kawan-kawan berikhtiar mengangkat Kiai Haji Marzuki sebagai ketua umum? Dasar saya yang pertama adalah NU ini orang-orang kultural yang di bawah sudah mulai punya tokoh-tokoh baru, bukan tokoh-tokoh NU. Persoalannya kenapa? Pertama, karena seringnya terjadinya perbedaan pendapat antara kultural dan struktural. Apa penyebabnya? Tidak samanya pemahaman. Jauh sekali kesenjangan pemahaman antara kultural dan struktural. Yang terjadi pernyataan-pernyataan kontroversi yang pada akhirnya digoreng oleh pihak-pihak lain, sehingga Yuna, Yutun, Yuti, Yusri dan segala macam yang ada di bawah bingung ini harus berkiblat kepada siapa, sehingga terlalu sering kontroversi, muncullah gerakan yang namanya NU garis lurus, kemana-mana bawa garisan, ngalor bawa garisan, ngidul bawa garisan. Kemudian muncul lagi tahun 2018, 2017. Kemudian melebarnya dan menguatnya di 2018 dengan NU Khitoh 26 yang dimotori Kiai Haji Salahuddin Wahid almarhum, Kiai Haji Hasib Wahab tambah beras, jadi motori Ra Azaim Asem Bagus,
Beliau adalah cucu daripada muassis NU. NUGL dulu juga dimotori oleh Idrus Romli, dimotori oleh Gus Lutfi Basori. Semuanya NU, semuanya tahlilan, manakipan, sholawatan, akidahnya NU. Tapi mereka tidak mau dalam satu barisan Nahdlatul Ulama. Mengapa? Karena di atas ini selalu kontroversi. Rakyat di bawah tidak menerima. Efek yang paling berat adalah orang-orang NU di bawah sudah punya kiblat baru, wis duwe pimpinan baru. Mohon maaf, yang dulu mungkin para habaib menjadi bagian dungo, sekarang sudah jadi fatwa bagi mereka. Ulama-ulama yang bukan NU dari HTI dijadikan pimpinan oleh mereka. Orang-orang yang bukan NU dari kalangan lain akhirnya dijadikan sebagai panutan oleh mereka. Kenapa? Dukur geger dok gak mari-mari. Mereka saling memiliki argumen paling bagus. Padahal PR besar kita bagaimana NU garis lurus yang tahlilani podo, manakipani podo, sholawatani podo, torekoti juga sama, darah dagingnya juga NU, kembali ke rumah besar NU. NU Khitoh 26 juga demikian. Siapa tidak kenal Gus Salahuddin Wahid, cucu Mbah Hasyim Asy'ari? Siapa tidak kenal Ra'az Zaim, cucu Kiai As'ad Syamsul Arifin? Siapa tidak kenal Rakholil, cucu daripada Kiai Syamsul Arifin? Siapa tidak kenal Gus Khasif Wahab, cucu Mbah Hasbullah? Mereka mufarokoh dari NU, bikin NU Khitoh 26. Kalau lama-lama kondisi seperti ini, NU akan terpecah-pecah lagi. Saya akan takut NU akan terbelah-belah lagi. Persoalannya apa? Karena kita butuh pemimpin yang pemersatu. Khitoh 26 sudah menjelaskan bahwa NU terlepas dari politik dan kekuasaan. Tapi NU ketika dibawa ke ngalor ngidul karena kekuasaan dan politik, ini menjadi masalah. Oleh karena itu, ketika sekarang ini ada muktamar yang akan digelar di tanggal 23 sampai 25 nanti, yang kita lakukan adalah pesan moral kepada para pemimpin-pemimpin cabang dan pemimpin wilayah. Yang hadir ini mungkin sebagian ada yang punya beting, ada yang tak punya beting. Tapi saya yakin, nuwun sewu, ini para kiai, jenengan sebetulnya lebih sakti daripada duit. Kiai-kiai ini kan punya santri, punya murid, punya alumni, mungkin jadi PC, mungkin jadi wilayah, mungkin jadi pengurus. Saman pakai kesaktian sampean. Duitmu opo sanat ilmu. Kita butuh yang muktadul hal. Celana levis itu larang 2,5 juta. Tapi ketika saya sholat, saya butuh gajah duduk meskipun 80.000. Artinya apa? PR besar kita bukan peradaban dunia, tapi ngerukuno NUGL, NU lurus, dan semua elemen NU jadi satu. Dan tokoh yang bisa diterima NUGL, tokoh yang bisa diterima oleh kelompok-kelompok Khitoh 26 adalah Kiai Marzuki Mustamar. Allahu Akbar. Kiai Marzuki Mustamar bisa mempengaruhi dan bisa diterima oleh seluruh lapisan. NU garis lurus nerimo, biasa diundang di tempatnya NUGL, biasa diundang di tempatnya Ra'az Zaim, sudah biasa. Mereka taslim, mereka faham, dan mereka mengikuti faham daripada Kiai Marzuki Mustamar yang bisa diterima di semua lapisan. Tapi kalau sudah politik memegang NU, wallahi NU Arab tinggu nanti. Mungkin hari ini mereka mengatakan deklarasi gak punya beting, gak ngurus. Mereka mungkin bilang deklarasi gak punya suara, gak ngurus. Yang penting kita ikhtiar sesuai dawuhnya Mbah Hasyim, uripi NU, ojo urip di gone NU. Dan kita hidup di NU, bukan nguripi, bukan ngurip-ngurip dari NU, tapi kita hidup untuk NU. Banyak orang hidup dari NU, tapi kita berjuang, kita berikhtiar nyelamat no NU, mudah-mudahan NU menjadi selamat. Yang keempat, sudah mulai
kepentingan luar negeri, menarik kanan dan kiri agar gelombang ini ada di dua gelombang. Kenapa saya bicara? Saya ada di dalam. Saya tahu betul di dalam. 2 tahun saya ditarik alur itu. 2 tahun saya berada di dalam pusara itu. Alhamdulillah saya keluar dari jalur itu. Al-khuruj minal ikhtilaf mustahab. Dan saya yakin memilih Kiai Marzuki adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan NU itu lebih baik daripada kita mengambil sebuah maslahah baru. Sementara Kiai Marzuki alim, pengarang kitab secara organisasi dari mulai ranting sampai MWC sampai PC sampai PW. Akademisi, beliau dosen pasca sarjana, pakai sarung tapi pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris. Sering melakukan seminar-seminar dalam dan luar negeri. Kemampuannya tidak diragukan lagi. Ada yang mengatakan Kiai Marzuki kan belum pernah menjadi dalam diplomasi internasional. Saya katakan belum pernah karena belum ada posisinya. Kalau sudah di posisinya, maka pasti akan mumpuni. Oleh karena itu kita bulatkan tekad. Jenengan sebarkan pesan ini, nanti setelah kita konferensi pers ada 10 item, ada 5 pesan yang sudah saya kirim ke grup tadi itu. Ada 5 pesan yang akan kita sampaikan kepada seluruh konstituen di seluruh Indonesia. Dan saya mohon media dari televisi ataupun dari media elektronik menyampaikan pesan kita dalam nota deklarasi yang akan kita sampaikan kepada seluruh muktamirin yang ada di Lampung nanti. Oleh karena itu, mulai hari ini ikhtiar kita doa, ikhtiar kita terus berjuang, ndak duit duwe HP. Sing penting WA urip, share tentang Kiai Marzuki. Yang punya santri, yang punya alumni, jadi PCNU, jadi PWNU, sampean tekani Kiai. Saman rawuh Kiai, saman tekani. Kon milih sapa leh? Lek kon milih duit, pedot sanad ilmuku karo awakmu. Lah beres. Tapi lho, kari milih sanad ilmu apa duit? Jenengan gak ada santri, gak ada alumni, saman telepon, kon milih sapa? Aku milih ki, lek Kiai Marzuki ngene leh. Aku Kiai Marzuki, kon milih yai apa milih sapa? Lek aku Kiai Marzuki leh. Ngoten mawon pun beres. Kon milih duit apa milih sanad keilmuan? Lek kon milih sanad ilmu tak dongano manfaat barokah. Milih Kiai Marzuki. Ngoten nggih. Kiai lak sakti teng mriku, mboten perlu duit. Pak Yai Muslim niki lak enggak ada santri sing ada PC. PC ini celuk. Gus Samsul niki lak nggih enggak ada Gus Fu nggih enggak ada santri dados pengurus. Ditimbali milih apa cung? Mboten naon nggih, saktine ditalaken Gus. Tidak harus dengan uang. Maka kehadiran panjenengan ini penting. Meskipun jenengan tidak punya betting, tapi jenengan punya power. Saya yakin meskipun ketua PC, lek santri pasti milih gurune, pasti milih ilmu sanad keguruan daripada memilih uang. Oleh karena itu, para kiai, para gawagis, kita tekadkan bulat kita untuk Kiai Marzuki Mustamar. Semoga beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketum PBNU, sukses, manfaat, barokah. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dukungan nota deklarasi, dukungan kepada calon alternatif Ketua Umum PBNU Kiai Haji Marzuki Mustamar. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi pelaksanaan Muktamar ke-34 yang diadakan di Lampung pada tanggal 23 sampai 25 Desember 2021, kami Gawagis Penjaga NU atau GPNU menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1. Mendukung penuh
pelaksanaan Muktamar ke-34 di Lampung yang damai dan sejuk tanpa ada campur tangan kekuasaan dan kepentingan politik, serta bebas dari proses negosiasi transaksional yang tidak sesuai dengan ciri khas akhlakul karimah warga NU dalam menentukan pimpinan. 2. Memohon kepada Rais Am terpilih pada Muktamar ke-34 di Lampung untuk menimbang, menolak dan membatalkan calon yang telah atau jika terbukti melakukan praktek-praktek yang tidak akhlakul karimah sesuai ciri khas Nahdlatul Ulama dengan melakukan intimidasi politik uang maupun transaksional agar mempengaruhi konstituen baik dari PW maupun PC agar memilih kepada salah satu calon yang dimaksud. 3. Meminta dan menegaskan kepada Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG untuk bersedia maju sebagai calon ketua umum PBNU dan siap berkhidmat untuk kepentingan NU ke depan jika terpilih dalam Muktamar ke-34 di Lampung demi terciptanya suasana NU yang lebih santun, bermartabat dan berbudaya akhlakul karimah. 4. Memanggil hati nurani kepada seluruh konstituen atau pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan benar sesuai kaidah yang telah diamanatkan para muassis NU tanpa ada unsur paksaan dari manapun yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan para muassis pendiri Nahdlatul Ulama. 5. Dengan berlandaskan akidah Aswajah An-Nahdiyah serta ciri khas Islam Nusantara, diharapkan kepada semua pihak untuk mentaati segala keputusan dari hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung dengan hati yang ikhlas, ridho dan tawadhu. Dibuat bersama dan ditandatangani oleh para gawagis dan kiai di Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah Rejoso Pasuruan 11/12/2021 Deklarator KMM Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketum PBNU, sukses, manfaat, barokah, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.